Dalam kesempatan kali ini, saya sebagai dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran akan menjelaskan mengenai pembelajaran berbasis e-learning. Kita akan lihat pembelajaran e-learning seperti yang terlihat pada presentasi di depan. Ini merupakan pembelajaran yang dilakukan berbasis virtual, artinya kelas yang bisa dilakukan seperti sebagaimana yang ada di kelas kita, tapi dilakukan di luar kelas. Mahasiswa pertama kali dia harus login masuk ke dalam e-learning ini dengan mencantumkan passwordnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada username dari mahasiswa sudah terbuka. Nah, kemudian kita lihat ada materi dari kelas Pak IC, dan ada kumpulan materi. Kita akan buka kelas Pak IC. Nanti akan tampak pembelajaran e-learning di sini sebagaimana yang bisa dilakukan di ruangan atau di dalam kelas. Hanya saja pembelajaran ini tidak bertatap muka secara langsung. Dalam pembelajaran e-learning kita bisa melihat materi-materi yang sudah di-upload di sini dan bisa diunduh oleh masing-masing mahasiswa sesuai dengan password yang dimiliki masing-masing. Dalam pembelajaran e-learning ini ada soal UTS yang akan diberikan di sini sehingga mahasiswa bisa menjawab soal langsung di dalam pembelajaran e-learning. Nah, kalau kita lihat di sini ada soal multiple choice. Kita akan buka satu-satu untuk langsung melihat soal yang ditampilkan di pembelajaran e-learning. Nah, soal sudah terbuka, kemudian Anda bisa langsung klik continue the last attempt. Di sini nanti masing-masing soal akan bisa kita jawab secara langsung dan kita tinggal menjawab pada pilihan ganda. Nah, seperti yang ditampilkan pada soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan multimedia? Di situ ada beberapa pilihan dan mahasiswa bisa menjawab sesuai dengan jawaban yang benar. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan mengklik soal berikutnya, yaitu next. Dia tidak bisa kembali karena tidak terjawab. Jadi kita jawab masing-masing soal, kemudian berarti nanti dia akan melihat sendiri apa hasil dari masing-masing jawaban kita. Bila ada yang belum terjawab, nanti akan dimunculkan keterangan jawaban belum terjawab, soal belum terjawab. Tapi sebaliknya kalau soal sudah terjawab semua, berarti keterangannya adalah finish. Di sini dia menjelaskan bahwa soal belum terjawab sehingga perintahnya adalah kembali ke awal, return to attempt, yaitu kembali ke soal pertama. Setelah dijawab baru dia nanti bisa melanjutkan ke soal yang lain. Nah, ini ternyata harus kita jawab dulu sehingga nanti jawabannya itu akan
akan muncul semua. Setelah kita menyelesaikan soal UTS di sini, nanti kita bisa kembali pada menu kelas masing-masing. Kita klik pada menu kelas KIC. Nah, bila kita akan melihat masing-masing materi pada setiap pertemuan, kita bisa langsung mengklik pada materi yang terkait, misalkan tentang materi media pembelajaran. Setelah tampil seperti ini, kita klik lagi di materinya media pembelajaran, sehingga dia akan muncul sambungan atau link ke Forshare. Forshare ini yang nanti menyimpan materi-materi yang telah diupload, sehingga memudahkan kita untuk mengunduh materi yang ada di e-learning. Nah, tampilannya seperti ini, materi yang disimpan di Forshare. Nah, untuk mengunduh materi ini cukup kita klik lihat dokumen. Kita klik lihat dokumen. Masih bekerja sistemnya. Nah, lama sistemnya bekerja. Jadi caranya bila mahasiswa ingin mengunduh materi, dia bisa langsung klik pada materi yang terkait, kemudian cara mengkliknya yaitu dengan melihat dokumen tadi. Nah, setelah kita buka lihat dokumen, maka dia akan terunduh sendiri, sehingga nanti materinya akan tampil pada notebook atau laptop kita. Ini unduhannya masih bekerja. Ini adalah cara kita untuk mengunduh materi yang ada di e-learning. Nah, materinya sudah terbuka, jadi kita bisa langsung unduh materi ini. Ini salah satu contoh untuk mengunduh materi. Bisa kita langsung simpan di laptop. Selanjutnya, setelah mahasiswa menjawab soal yang ada pada e-learning di kelas masing-masing, kemudian masih ada satu lagi, yaitu sistem penilaian. Pada pembelajaran media ini kita akan menggunakan sistem penilaian portofolio. Jadi setelah menyelesaikan menjawab soal di e-learning, kita bisa klik log untuk keluar dari pembelajaran e-learning. Kemudian selanjutnya kita akan lihat bagaimana penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini mencakup beberapa penilaian, yaitu yang pertama penilaian performance unjuk kerja, kedua penilaian penugasan, penilaian paper and pen, kemudian penilaian portofolio itu sendiri, kemudian ada penilaian sikap, penilaian produk, dan penilaian diri.
meregistrasi dulu sehingga dia bisa masuk ke dalam web portofolio ini. Dengan mengklik registrasi, mahasiswa bisa mencantumkan NIM-nya, nama lengkap, jenis kelamin, kemudian kelas berapa, kemudian semester berapa, apa alamat emailnya, berapa nomor telepon, dan dia bisa mengambil foto untuk bisa terupload di portofolionya. Setelah itu kemudian diklik submit. Setelah selesai mendaftarkan atau meregistrasi, kemudian kita bisa mulai dengan login. Kita klik login. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Diikuti saja perintahnya dengan menuliskan huruf yang ditampilkan untuk bisa masuk pada portofolio. Nah, ini tampilan portofolio pada admin dosen. Ya, mahasiswa nanti tampilannya hanya kelas, tugas itu. Sekarang kita coba lihat pada menu tugas. Menu tugas di sini nanti akan terlihat beberapa tugas. Ada tugas slide share, ada tugas YouTube, dan ada tugas blog. Kita akan lihat contohnya salah satu mahasiswa. Tampilannya seperti ini setelah terbuka. Kemudian kita klik slide share-nya. Akan langsung terlihat pada link slide share mahasiswa yang dimaksud. Bentuk penilaiannya yaitu secara deskriptif. Dosen memberikan penilaian berupa grade dan apa kekurangan dari penugasan itu. Nah, ini kita lihat tampilan slide share mahasiswa yang sudah di-upload di portofolio. Ini merupakan modul dari makalah-makalah yang dibuat, kemudian dirapikan sehingga dapat di-print menjadi bentuk modul. Kemudian kita akan lihat lagi contoh yang lain. Kita buka contoh blog. Ya, jadi harus benar-benar linknya pada yang dituju. Ya, ini sistemnya masih bekerja. Jadi di tampilan blog juga harus terbuka blog yang dimaksud. Kita lihat lagi. Ya, jadi pada penilaian portofolio ini ada beberapa macam penugasan, dan itu mahasiswa harus mengupload masing-masing tugasnya pada portofolionya masing-masing. Ya, jadi ada dua bentuk penugasan.
yang dilakukan pada pembelajaran berbasis web ini, yaitu pertama pembelajaran dengan berbasis e-learning dan pembelajaran menggunakan penilaian portofolio. Adapun penggunaan daripada masing-masing pembelajaran ini, sebagaimana yang telah dijelaskan, dapat diikuti oleh mahasiswa dengan mudah melalui password yang sudah dimiliki oleh masing-masing mahasiswa untuk bisa masuk dan menggunakan pembelajaran berbasis web ini. Demikian penjelasan singkat pada penggunaan pembelajaran berbasis web. Diharapkan semua mahasiswa dapat meregistrasi dan bisa menggunakan portofolio maupun pembelajaran e-learning dengan sebaik-baiknya. Bila kita ingin melihat kumpulan materi, kita juga sudah bisa langsung cross check langsung pada web masing-masing. Bisa ditampilkan setiap materi yang sudah di-upload di portofolio ini. Contohnya pada kumpulan materi ini kita juga akan lihat materi yang sudah disimpan pada masing-masing kelas. Di sini materinya terbagi menjadi beberapa bentuk. Ada yang berupa PDF, ada yang berupa PowerPoint, dan ada yang berupa Word. Juga ada yang berupa video. Video ini merupakan tugas-tugas dari mahasiswa yang kemudian diunggah ke dalam YouTube. Dan ini bisa dilihat oleh setiap mahasiswa pada kelasnya masing-masing untuk melihat bagaimana pembelajaran baik itu dalam bentuk tutorial, dalam bentuk simulasi, dalam bentuk games, bisa dilihat pada kumpulan materi ini. Ya, demikian penjelasan pembelajaran berbasis web ini. Semoga mahasiswa bisa menggunakan dan memanfaatkan dengan baik dan dapat menjadi pengalaman dalam memotivasi belajar pada masing-masing individu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.